Pasal ke-101. Yesus berkata tentang tobat. Kemudian Yesus berkata bahwa tobat itu adalah lawan dari kehidupan yang jahat. Dari sebab itu tiap panca indera harus mengerjakan sebaliknya yang dikerjakannya di waktu berdosa. Maka harus meratap sebagai gantinya bersenang-senang, dan menangis sebagai gantinya tertawa, dan berpuasa sebagai gantinya berlebih-lebihan, dan berjaga malam sebagai gantinya tidur, dan bekerja sebagai gantinya menganggur, dan wara sebagai gantinya syahwat. Dan hendaknya kelebihan berbicara dirubah menjadi sembahyang, dan kelobaan itu diubah menjadi bersedekah. Lalu penulis ini menanyakan, akan tetapi jika mereka bertanya, bagaimana kami harus meratap, bagaimana kami harus menangis, bagaimana kami harus berpuasa, bagaimana kami harus giat, bagaimana kami harus tetap bersih, bagaimana kami harus sembahyang dan bersedekah, maka jawaban apakah yang harus diberikan? Dan bagaimanakah mereka dapat mengerjakan sebaik-baiknya siksaan badaniah itu jika mereka belum mengetahui bagaimana mereka harus bertobat? Yesus menjawab, "Sungguh baik pertanyaanmu ya Barnabas, dan aku akan menjawab atas semua itu dengan terperinci, insya Allah. Tetapi hari ini aku akan berbicara dengan engkau masalah tobat secara umum, dan apa yang kukatakan kepada seorang juga kau katakan kepada semua orang. Jika demikian ketahuilah bahwa tobat itu harus dikerjakan lebih banyak dari segala sesuatu, hanya semata-mata karena cinta kepada Allah. Jika tidak, maka ia akan menjadi sia-sia belaka. Dan aku bercakap denganmu dengan perumpamaan. Tiap bangunan apabila dihilangkan pondasinya, pasti akan runtuh berjatuhan. Benarkah ini?" Maka para murid menjawab, "Itu sungguh benar." Maka Yesus menyambung bahwa azas pokok keselamatan kita adalah Allah yang tiada keselamatan tanpa Dia. Maka ketika seorang manusia mengerjakan dosa, dia kehilangan asas keselamatannya. Dari itu kewajiban pertama adalah memulai membangun asas itu. Katakan kepadaku, jika kamu marah dari hamba-hambamu, kemudian kamu ketahui bahwa mereka itu tiada menyesal karena dimarahi, bahkan mereka menyesal karena dirugikan dalam upah mereka, apakah kamu akan mengampuni mereka itu? Tidak sama sekali. Sungguh kukatakan kepadamu bahwa Allah juga berbuat demikian terhadap mereka yang bertobat karena takut kehilangan surga. Sungguh setan itu adalah musuh tiap kebaikan bagaikan seorang yang sangat menyesal karena ia kehilangan surga dan mendapat neraka. Begitu juga ia tidak akan mendapatkan rahmat. Tahukah kamu mengapa begitu? Karena ia tidak memiliki rasa cinta kepada Allah, bahkan ia membenci penciptanya. Pasal ke-102. Orang berdosa yang benar-benar menyesali dosanya. Sungguh kukatakan padamu bahwa tiap hewan itu bertabiat menyesalkan akan hilangnya apa-apa yang diinginkannya berupa kesenangan-kesenangan. Dari itu seorang yang berdosa yang benar-benar menyesal harus sungguh-sungguh menginginkan untuk menghukum dirinya atas perbuatan dosa terhadap penciptanya. Sehingga apabila sembahyang, ia tidak sampai untuk mengharapkan surga dari Allah atau mengharap kebebasannya dari neraka. Tetapi hendaknya bersujud kepada Allah dengan penuh kemasygulan fikir dan mengucapkan dalam sembahyang, "Ya Tuhan, lihatlah kepada si durhaka yang menyebabkan amarahmu tanpa sedikit pun sebab, di saat mana ia berkewajiban untuk berkhidmat kepadamu. Dari itu kini ia memohon agar kau lakukan tidak balas terhadap segala yang diperbuatnya dengan tanganmu, bukan dengan tangan setan musuhmu, supaya kaum durjana tiada memperolok-olokkan makhluk-makhlukmu. Ajar dan balaslah sekehendakmu, wahai Tuhan, karena engkau tidak akan menyiksa sebagai semestinya terhadap si durhaka ini." Apabila ia berdoa itu menjalani cara yang seperti itu, maka ia akan menjumpai rahmat Allah melebihi kadar keadilan yang ia harapkan. Sungguh bahwa tertawanya seorang yang berdosa itu merupakan suatu kekejian yang terbenci, sehingga tepat benar apa yang dikatakan oleh Bapak kita Daud, bahwa dunia ini adalah merupakan lembah air mata.
Ada seorang raja yang telah mengambil sebagai anak angkat salah satu dari hamba-hambanya dan dijadikannya penguasa atas segala yang dimilikinya. Lalu terjadi karena hasutan seorang penipu yang jahat sehingga si celaka itu jatuh dalam kemurkaan sang raja. Maka ia terkena suatu malapetaka yang besar, bukan saja terhadap segala yang dimilikinya, bahkan dia juga dihina dan dicopot daripadanya segala pekerjaan yang membawa keuntungan baginya tiap hari. Apakah kamu kira orang semacam itu bisa tertawa walau sekali? Para murid menjawab, tidak sekali-sekali, karena apabila raja sampai mengetahui hal itu, niscaya akan memerintahkan dibunuhnya ia, karena melihatnya tertawa dari kemurkaan raja. Tetapi yang terang ia akan menangis siang dan malam. Kemudian Yesus menangis seraya berkata, celakalah bagi dunia ini, karena ia akan terkena siksaan yang abadi. Alangkah sialnya engkau, wahai bangsa manusia, sesungguhnya Allah telah memilih engkau sebagai anak, memberikan surga kepadamu. Tetapi engkau, wahai yang sial, telah jatuh di bawah kemurkaan Allah karena perbuatan setan, sehingga engkau terusir dari surga, dan engkau dihukum menempati bumi yang najis ini, di mana engkau akan mendapatkan segala sesuatu dengan kecapaian, sedang tiap amalmu yang saleh akan tersia-sia akibat penindakan dosa berulang kali. Dan dunia hanya tertawa, tapi yang lebih jahat lagi ialah seorang yang berdosa besar itu dapat tertawa lebih banyak daripada yang lain. Maka akan terjadilah sebagai yang kamu katakan, bahwa Allah akan menghukum dengan kematian abadi atas seorang yang melakukan dosa, lalu tertawa karena dosa-dosanya dan tidak menangisinya.